Halo semuanya, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Pocong The Origin. Semoga terhibur dan enjoy. Di awal film diperlihatkan seorang pria narapidana hukuman mati bernama Ananta. Di malam itu ia merasa sangat resah. Ia mondar-mandir di selnya sambil menyanyikan sebuah lagu. Lalu ia melihat sebuah foto di mana dalam foto tersebut terdapat dirinya bersama anak perempuannya yang masih kecil bernama Sasti. Lalu ia pun melihat keluar sel, di mana saat itu adalah malam bulan purnama. Tak lama kemudian datang seorang penjaga lapas, di mana penjaga lapas tersebut bermaksud untuk menjemput Ananta yang sudah tiba waktunya untuk dieksekusi mati. Ananta pun dibawa oleh beberapa orang menuju tempat eksekusi, dan Ananta masih saja terus menyanyikan sebuah lagu, dan tibalah Ananta untuk dieksekusi. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang wanita yang sedang bernyanyi di sebuah kafe, yang mana wanita tersebut adalah Sasti, anak dari Ananta. Ia sedang bernyanyi, tiba-tiba ia melihat sosok dirinya yang masih kecil, dan tiba-tiba saja Sasti jatuh pingsan. Orang-orang di sekitarnya pun segera menolong Sasti, dan saat Sasti sudah sadar, ia kembali melihat ke ujung ruangan, akan tetapi sosok itu sudah menghilang. Saat pulang dari kafe, tiba-tiba Sasti dihampiri oleh seseorang, dan orang tersebut adalah penjaga lapas. Lalu ia bertanya, apa benar kamu bernama Sasti? Dan jika benar, ia ingin mengajak Sasti pergi. Tadinya Sasti sempat menolak, tapi akhirnya Sasti mau ikut dengan penjaga lapas tersebut. Sesampainya di lapas, di pintu gerbang sudah banyak sekali wartawan yang menunggu Sasti dengan maksud untuk bertanya tentang ayahnya yaitu Ananta. Lalu di dalam lapas, Sasti dipertemukan oleh kepala lapas, dan kepala lapas itu berkata bahwa kami sudah mengeksekusi bapak Anda, tapi bapak Anda tetap tidak mati. Dan Ananta berkata saat akan dieksekusi bahwa yang bisa membunuhnya hanyalah Sasti, dan kepala lapas itu ingin agar Sasti yang membunuhnya. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba saja Sasti merasa mual, dan ketika dia berada di dekat tangga, ia melihat sosok dirinya yang masih kecil. Sementara itu di ruang jenazah, saat para petugas ingin mengganti baju Ananta, tiba-tiba listrik padam dan terdengar suara jeritan dari dalam ruangan jenazah. Kepala lapas ingin mengecek apa yang terjadi, tapi tiba-tiba Ananta keluar dari kamar jenazah itu dan menghampiri Sasti lalu mencekiknya. Para penjaga pun berusaha menghentikan Ananta hingga Sasti pun terjatuh. Di situ Sasti melihat ada pistol dan akhirnya Sasti pun menembak Ananta. Ananta pun terjatuh tergeletak, lalu Sasti memeluk mayat ayahnya. Dan di sini kita diperlihatkan flashback masa kecilnya Sasti, di mana ia diajari menyanyi oleh ayahnya dan dia juga dibelikan gitar ukulele. Sementara itu di luar lapas, seorang wartawan yang bernama Jayanti mendengar suara tembakan. Hingga ia pun masuk ke dalam lapas untuk merekam gambar, tapi ia dihalangi oleh penjaga lapas. Ia pun mencoba menggali informasi dari penjaga lapas itu, akan tetapi ia malah diusir keluar. Singkat cerita, mayat Ananta pun sudah selesai dikapani, dan di ruang jenazah kepala lapas berbicara kepada Sasti agar dibawa pulang ke kampung halamannya di Cimacan. Sasti sempat menolak untuk dikuburkan di tempat itu, namun akhirnya ia setuju. Dan keesokan harinya ia diantar ke Cimacan menggunakan mobil jenazah yang disopiri oleh Yama. Sementara itu Jayanti sedang mencari info tentang Ananta dan tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari atasannya. Jayanti pun bilang bahwa Ananta tidak beneran mati, dia pasti bangkit lagi. Akan tetapi atasan Jayanti tidak setuju dengan berita semacam itu, karena mereka hanya memberitakan berita fakta, bukan berita mistis. Di tengah percakapan itu Jayanti melihat mobil jenazah Ananta, lalu ia bergegas mengikuti mobil tersebut. Saya turut berduka ya Mbak. Di sisi lain di tempat kelahiran Ananta yaitu desa Cimacan diperlihatkan ada seorang yang bernama Ki Endang. Ki Endang ini adalah seorang paranormal atau sepuh di desa tersebut, yang saat itu sedang duduk ditemani oleh burung peliharaannya. Dan sesaat kemudian ada Pak Lurah yang berjalan dari kejauhan. Pak Lurah terlihat aneh karena ia seperti mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Saat Ki Endang menyapanya pun ia tak menghiraukannya. Lalu tiba-tiba Ki Endang mendengar sesuatu dari dalam rumahnya, di mana ternyata keris pusakanya bergetar dengan sendirinya. Ki Endang pun membaca sebuah mantra dan keris itu pun berhenti. Sementara itu di dalam perjalanan Yama tiba-tiba ingin pergi ke kamar kecil. Lalu ia berhenti di sebuah warung untuk numpang ke toilet. Dan terlihat mobil Jayanti pun ikut berhenti dan ia mengambil gambar jenazah Ananta dan mencoba mewawancarai Sasti. Akan tetapi Sasti di sini tak menanggapinya. Sedangkan Yama yang ada di toilet tiba-tiba digedor dari luar. Dan saat ia keluar tak ada siapapun. Malah ia mendengar suara orang menangis.
Saat ia akan pergi dari warung tersebut, ia bertanya kepada milik warung. Dan pemilik warung itu bilang bahwa yang menangis adalah anak perempuannya. Lalu ia berkata takut pada jenazah yang dibawa oleh Yama. Ia bilang bahwa yang dibawa Yama adalah mayat orang jahat. Ia menyuruh Yama untuk segera pergi, dan ketika pemilik warung itu menoleh, "Pergi! Dan jangan balik lagi!" Kita mesti pergi sekarang. Sementara itu di desa Cimacan terlihat istri Pak Lurah yaitu Mumun yang menangis karena dipukul oleh Pak Lurah. Kejadian ini membuat warga heboh, lalu Ki Endang datang dan mencoba menenangkan. Di sini Mumun bercerita bahwa Pak Lurah jadi aneh setelah menerima telepon dari seseorang. Sementara itu di sisi lain terlihat beberapa anak sedang menuntun kambing dan terlihat juga Pak Lurah sedang duduk di atas pohon. Dan tiba-tiba saja Pak Lurah bundir di depan anak-anak tersebut. Dan pada malam harinya mobil jenazah Ananta kembali berhenti karena Yama ingin buang air kecil. Dan terlihat juga Jayanti ada di sana. Kemudian ia mengetuk kaca mobil dengan bermaksud mewawancarai Sasti. Tapi kali ini Sasti keluar dari mobil itu dan memarahi Jayanti, hingga akhirnya mereka pun cekcok. Namun di sini Yama pun melerai mereka. Ya, saya tahu ini negara bebas. Habis ini jangan ganggu kami lagi. Sementara itu di desa Cimacan, jenazah Pak Lurah sudah siap untuk dimakamkan. Dan di sini warga meminta kepada Ki Endang untuk menolak pemakaman Ananta di desa tersebut. Karena warga takut kejadian seperti yang Pak Lurah alami bisa menimpa mereka juga. Sementara itu mobil jenazah Ananta tiba-tiba mogok di tengah hutan. Lalu kita diperlihatkan kembali proses pemakaman Pak Lurah. Di mana di situ Mumun istri Pak Lurah tiba-tiba kerasukan. Hingga Ki Endang pun bertanya siapa yang merasukinya. Dan ternyata itu adalah Ananta. Sementara di dalam hutan akhirnya ada dua orang pria yang lewat. Yama yang melihat kemudian ia meminta tolong pada dua pria tersebut. Mobil kami mogok. Kalau boleh mau minta bantuan. Emang rusak apanya? Nah itu, saya juga udah tahu. Dan setelah kejadian tersebut, mobil yang mogok malah bisa menyala dengan sendirinya. Dan Yama pergi melanjutkan perjalanan. Tapi sialnya mobil jenazah itu kembali mogok karena bannya selip. Yama pun mencari-cari bantuan, dan tak berselang lama ia melihat sekelompok orang dari kejauhan. Yama bermaksud meminta bantuan kepada orang-orang tersebut. Dan ternyata itu adalah hantu dengan lidah menjulur dan membawa keranda mayat. Yama yang ketakutan masuk kembali ke dalam mobil. Ia berusaha lari dari hantu-hantu tersebut. Yang mana hantu-hantu tersebut bermaksud untuk mengambil jenazah Ananta. Saat mobil itu mundur, tiba-tiba mobil itu menabrak mobil Jayanti yang mengikuti mereka dari belakang. Hingga Jayanti pun pingsan. Lalu Yama dan Sasti pun berinisiatif untuk memindahkan jenazah Ananta dan pergi menggunakan mobil Jayanti. Tapi sialnya mobil Jayanti tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Lalu Yama dan Sasti mendorong mobil tersebut sampai di pom bensin terdekat. Sasti pun pergi ke toilet dan tak lama kemudian Yama mendengar suara teriakan. Ia lalu menuju sumber teriakan tersebut dan menemukan Sasti yang tergeletak, tapi ternyata itu adalah hantu. Yama lalu kembali ke mobil dan ternyata Sasti sudah ada di dalam mobil tersebut. Sasti. Singkat cerita mereka sudah sampai di Cimacan, lalu mereka bertemu dengan Ki Endang. Dan ternyata Ki Endang ini adalah kakak dari Ananta. Ki Endang pun menyuruh mereka masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Ki Endang bercerita bagaimana Ananta bisa memiliki ilmu Banaspati. Pada waktu itu guru Ananta sedang diserang oleh dua orang misterius menggunakan kujang pusaka. Dan Ananta mampu mengalahkan orang-orang tersebut. Saat sedang sekarat, guru Ananta memberikan ilmu Banaspati kepada Ananta. Namun Jayanti yang mendengar hal tersebut ingin menusukkan kujang pusaka agar Ananta tidak bisa bangkit lagi. Tapi di sini Sasti malah marah dan mereka pun bertengkar. Tak lama kemudian warga datang untuk membakar jenazah Ananta, tapi ketika mereka mencari jenazah Ananta ternyata sudah tidak ada. Dan yang membawa jenazah itu ternyata Ananta, ia akan menguburkan ayahnya oleh dirinya sendiri. Sementara itu Ki Endang dan Jayanti pun mengikuti Sasti. Lalu tiba-tiba saja jenazah Ananta berdiri dengan sendirinya, sehingga membuat Yama, Jayanti dan Sasti pun lari dari tempat itu. Dan kini pocong itu pun menghantui mereka bertiga. Namun di sini Ki Endang pun datang dan menusuk pocong itu dari belakang sehingga membuat pocong itu pergi. Ki Endang bersama yang lainnya mencoba mengejar pocong tersebut. Sampai akhirnya Ki Endang menusuk pocong itu berkali-kali dan pada akhirnya pocong itu pun tergeletak.
Namun saat mereka membalikan badan pocong tersebut, ternyata itu pocong Pak Lurah. Lalu di mana pocong Ananta berada? Lalu di sini Ki Endang pun teringat perkataan Mumun ketika dirasuki oleh roh Ananta. Mumun bilang bahwa jika Ananta bangkit kembali, maka yang bangkit adalah setan Banaspati, dan untuk membunuhnya tak cukup menggunakan pusaka. Dan ketika Sasti akan meninggalkan tempat itu, ternyata pocong Ananta sedang berada di mobil yang dikendarai oleh Sasti. Dan film pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.